Mencari pinjaman di era saat ini semakin mudah dan cepat seiring dengan hadirnya pinjaman online alias pinjol. Hanya modal internet, KTP, dan SIM salabim, semua uang sudah masuk ke rekening. Menggiurkan memang, tapi kemudahan itu justru bisa jadi malapetaka jika nasabah tidak mengatur keuangannya dengan bijak. Alhasil, muncullah fenomena galbay atau gagal bayar. Nah, menurut analisis tim jurnalisme data harian Kompas, ditemukan adanya peningkatan 5,3% jumlah peminjam pinjol yang tidak lancar atau macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17 hingga 34 tahun pada tahun 2023. Alasannya karena sikap konsumtif, pinjaman yang dimiliki melebihi gaji atau pemasukan, besar bunga, dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa sih gagal bayar itu? Gagal bayar pinjol adalah kondisi ketika seorang debitur tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari pinjol. Fenomena galbay ini pernah mencuat pada tahun 2021. Para nasabah yang terjerat bunga pinjol membuat gerakan yang mengajak para anggotanya untuk tidak menghiraukan tagihan dari pinjol ilegal maupun legal. Tapi sebenarnya, boleh nggak sih kalau nasabah sengaja tidak melunasi pinjaman online? Kira-kira apa hukumnya ya? Gagal bayar pinjol tentu tidak bisa dibenarkan dan patut dihindari. Karena saat seseorang mengajukan pinjaman, tidak ada cara lain selain melunasinya, baik pinjol ilegal, legal, atau pinjam ke siapapun. Hal itu pun sudah diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Tapi ada sedikit perbedaan dalam pengembalian pinjaman di pinjol ilegal. Menurut praktisi hukum Ahmad Zainuddin, pinjol ilegal sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian pinjol. Maka semua bentuk perikatan terkait pinjol memenuhi syarat kebatalan. Artinya, nasabah pinjol ilegal tetap harus mengembalikan pinjaman sesuai nilai semula tanpa ada embel-embel bunga. Tak hanya mengembalikan pinjaman dengan nilai semula, nasabah pinjol ilegal juga harus melaporkan pinjol itu ke OJK untuk diblokir. Tapi apa yang akan terjadi ya kalau seorang nasabah melakukan gerakan gagal bayar terhadap pinjol yang legal? Selain menerima penagihan dari debt collector, nasabah yang gagal bayar juga akan memiliki kualitas slik OJK yang kurang baik. Kedepannya, jika kualitas slik OJK semakin memburuk dan tak kunjung dipulihkan, nasabah akan kesulitan mengajukan pinjaman kepada lembaga jasa keuangan atau bank lainnya. Bahkan, slik OJK yang buruk juga bisa berpengaruh pada seleksi pegawai dan keperluan lainnya. Tak hanya itu, jika nasabah terus melakukan gerakan gagal bayar, tentu saja pinjol akan memberikan denda atau bunga yang lebih besar. Karena baik pinjol legal maupun ilegal, keduanya turut memberikan bunga atau denda jika nasabah mengalami gagal bayar. Aturan soal denda keterlambatan pun sudah diatur pada SE OJK 19/2023 yang menyebutkan bahwa denda keterlambatan itu sebesar 0,1 hingga 0,3%. Lalu, bagaimana caranya supaya terhindar dari situasi gagal bayar? Sebelum melakukan pinjaman, nasabah harus mengetahui resiko-risiko yang ada jika mengalami kredit macet. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari gagal bayar. Pertama, calon nasabah harus hati-hati dalam memilih aplikasi pinjol. Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,
Pilihlah aplikasi pinjol aman yang sudah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK. Kedua, pilih pinjol dengan tenor yang terbaik. Calon nasabah harus memperhatikan tenor atau jangka waktu pinjaman dengan cermat. Biasanya, semakin lama tenor yang dipilih, maka bunganya pun akan semakin kecil. Untuk itu, calon nasabah harus menyesuaikan kemampuan membayar dengan jumlah pinjaman, tenor, dan bunga yang diberikan. Pilihlah pinjol yang menawarkan bunga rendah, aman, dan terdaftar serta berizin OJK alias resmi. Kira-kira pinjol apa ya yang memiliki bunga rendah dan aman? Selain terdaftar dan berizin OJK, pinjol legal juga diwajibkan untuk memberikan bunga tidak lebih dari 2%. Tapi kira-kira ada tidak ya pinjol legal yang menawarkan bunga di bawah 1%? Jawabannya ada. Bahkan pinjaman yang diberikan pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pertama adalah Akulaku. Dengan bunga 0,88%, peminjam bisa mengajukan dana dari 2 juta hingga 10 juta rupiah dengan tenor selama 6 bulan sampai 12 bulan atau setahun. Kedua adalah Kredit Pintar. Hampir sama dengan Akulaku, Kredit Pintar juga turut menawarkan pinjaman sebesar 2 hingga 10 juta rupiah dengan waktu pengembalian 6 bulan sampai 12 bulan. Bedanya, Kredit Pintar agak lebih berani dibanding dengan Akulaku karena bunga yang ditawarkan mulai dari 0,83% per bulannya. Ketiga adalah Dana Cepat. Untuk dana cepat, perusahaan pinjol ini menawarkan pinjaman dengan bunga mulai dari 0,9% per bulannya. Sama seperti pinjol sebelumnya, Dana Cepat juga turut menawarkan pinjaman sebesar 2 hingga 10 juta rupiah. Dana Cepat juga memberikan tenor 6 bulan hingga 12 bulan. Keempat adalah Genius Flexi Cash yang menawarkan bunga mulai dari 1,75% per bulannya dengan tenor antara 1 hingga 36 bulan. Genius Flexi Cash memberikan pinjaman mulai dari 2,5 juta sampai 50 juta rupiah. Kelima adalah Tunaiku yang memberikan bunga sebesar 1% per bulannya dengan pinjaman antara 2 sampai 10 juta rupiah. Tenornya pun selama 6 bulan sampai 12 bulan.